Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Nah, Loginers, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal-soal yang banyak datang ini ya di kolom komentar, dan saya akan mencoba membahas satu-satunya. Mungkin juga soal tersebut sudah saya jawab, tapi saya akan bahas lagi dalam sebuah video. Soal yang datang ini sebetulnya ada yang di kolom komentar, ada juga yang melalui WhatsApp ya. Itu mudah-mudahan bisa saya jawab. Walaupun ada soal yang sulit, nah mungkin kita bisa diskusikan di sini ya. Oke, langsung saja kita lihat pertanyaan yang datang. Izin bertanya Pak, ini soalnya nomor 5. Bunga merah heterozigot disilangkan dengan bunga sejenis berwarna ungu. Ini dikasih keterangan dalam kurung peristiwa kriptomeri. Dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan 9 berwarna ungu dan 3 berwarna putih. Maka genotip kedua induknya adalah, nah ini berarti kasusnya dalam kasus kriptomeri. Perlu kita ingat bahwa dalam kasus kriptomeri ini ada ketentuan ya. Kriptomeri sendiri bagian dari penyimpangan semu ya. Nah, contohnya biasanya pada bunga Linaria marokana. Jadi kalau ada gen A besar, ini menentukan atau menyebabkan bunga tersebut berwarna merah. Sedangkan kalau A kecil, berarti ini menentukan warna putih atau untuk resesifnya ya. Sedangkan kalau gen B besar, bunga tersebut menunjukkan dalam kondisi basah. Sedangkan kalau B kecil berarti ini menunjukkan dalam kondisi asam. Nah, ya. Lalu kalau gen A besar ya, bisa homozigot atau heterozigot, bertemu dengan gen B besar, bisa homozigot atau heterozigot, menghasilkan fenotip ungu. Nah, jadi warnanya berwarna ungu ya. Oke, berarti tadi di soal kita tulis parentalnya dulu dan kita tulis fenotipnya dulu. Bunga yang disilangkannya yaitu bunga merah. Nah, bunga merah disilangkan dengan bunga yang berwarna ungu. Nah, seperti ini ya. Dan tadi di soal bunga merahnya ini harus heterozigot ya. Berarti kita tulis A besar, A kecil, tapi harus bertemu dengan B kecil, B kecil. Karena kalau bertemu dengan B besar, tentu bukan merah warnanya, melainkan warna ungu ya. Lalu untuk yang ini, nah berarti ungu. Kalau ungu itu harus gen A besar, tapi kita tidak tahu apakah ini homozigot atau heterozigot, jadi kita kosongkan saja. Bertemu dengan B besar. Ini juga kita nggak tahu apakah homozigot atau heterozigot. Nah, seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya, nah tadi di soal itu dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan 9 ungu dan putih. Jadi fenotipnya pada keturunan pertama ini, fenotipnya menghasilkan warna ungu berbanding dengan warna putih. Nah, seperti itu ya. Yang ungunya jumlahnya ada 9, sedangkan yang putihnya ada 1. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini berarti ada 3 ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 3 berbanding 1 ya. Nah, caranya atau di soal tadi yang ditanyakan adalah maka genotip kedua induknya adalah. Jadi yang ditanyakan genotip pada induk. Tapi yang ini sudah diketahui ya. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Warna merah. Nah, ini berarti yang belum diketahui. Maka ini yang akan kita jawab sekarang. Caranya sangat mudah. Ini kita jumlahkan. Ya. 3 ditambah 1 berarti hasilnya 4. Nah, perlu kalian ingat rumus untuk mencari macam gamet ya. Jadi rumusnya 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N ini untuk mencari macam gamet. N menunjukkan sifat yang heterozigot. Berarti kita masukkan rumus ini, yaitu 2 pangkat berapa hasilnya
supaya menjadi 4? Tentu saja 2 pangkat 2. Artinya, si induknya itu harus memiliki 2 gen yang bersifat heterozigot. Ya, tadi kita sudah mengetahuinya. Ini 1 berarti ini heterozigot. Tinggal 1 lagi ya. Nah, di sini antara di A besar atau di B besar. Nah, lalu setelah itu untuk membuktikannya kita tulis di sini ya. Kalau kemungkinan yang pertama kan tadi parentalnya berarti A besar A kecil, B kecil B kecil disilangkan dengan, nah misalkan kalau yang heterozigotnya di A besar berarti A besar A kecil. Kemudian di sini harus homozigot B besar B besar. Nah, seperti itu ya. Maka kalau untuk mencari fenotip saya gunakan cara cepat ya. Fenotipenya adalah caranya silangkan A besar A kecil dengan A besar A kecil. Fenotipnya 3 berbanding 1. 3 untuk A besar, 1 untuk A kecil ya. Dari mana 3 berbanding 1? Ini silangkan dulu nih. A besar A kecil dengan A besar A kecil, atau manualnya begini nih. A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Nanti sampai ketahuan rasio fenotipnya pasti 3 berbanding 1. Tapi saya tidak bahas ini ya karena takut terlalu lama. Jadi langsung saja 3 berbanding 1 itu wajib hafal ya. Atau untuk video pembahasannya saya sudah buatkan, nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita silangkan ini nih. B kecil dengan B besar B besar. Ini hasilnya hanya 1 macam saja, yaitu 1 untuk B besar, ini 1 untuk B besar juga. Maka hasilnya 3 kali 1 3. 1 kali 1 1. A besar bertemu dengan B besar berarti ini berwarna ungu. Sedangkan A kecil bertemu dengan B besar berarti ini berwarna putih. Maka yang paling mungkin yang heterozigotnya di A besar A kecil, jangan di B besar B kecil. Nah, sekarang sudah mengetahui. Jadi yang bersifat heterozigotnya yaitu A besar A kecil 1, kemudian di sini A besar A kecil, ini yang keduanya. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadi jawaban yang benarnya yaitu genotipnya itu A besar A kecil B kecil B kecil, A besar A kecil B besar B besar. Karena nih, ini sudah pasti ya jawabannya. Kalau misalkan parentalnya A besar A kecil B kecil B kecil untuk warna merahnya, lalu yang dipilih misalkan yang heterozigotnya di B besar, misalkan A besar ini homozigot, sedangkan yang ini B besar B kecil, kan ini juga sama-sama 2 ya untuk yang heterozigotnya, ini 1 ini 1, tapi hasilnya tentu akan berbeda. Coba kita lihat. A besar A kecil disilangkan dengan A besar. Ini saya tulisnya 2 saja ya, 2 A besar. Kemudian B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Ini rasio fenotipnya 1 berbanding 1. Ini resesif, ini heterozigot. Jadi di sini B besar berarti di sini B kecil. Tuh, hasilnya tentu berbeda. 2 kali 1 2. Ini 1, ini berwarna ungu, sedangkan yang ini berarti berwarna merah. Nah, ini salah ya. Nah, begitu. Nah, ini kalau menggunakan cara yang cepat ya. Nah, jadi menggunakan teknik garpu. Jadi hasilnya atau induknya itu A besar A kecil B kecil untuk yang berwarna merah, sedangkan untuk yang berwarna ungunya ini ada yang heterozigot yaitu A besar A kecil dan B besar B besar. Atau kalau dibuktikan menggunakan cara yang manual, misalkan kita kerjakan di sini, menggunakan manual itu menggunakan papan catur ya atau diagram Punnett, berarti A besar A kecil kemudian B kecil atau disilangkan dengan A besar A kecil B besar B besar. Nah, dari sini berarti gamet yang dihasilkannya, nah ini karena homozigot cukup 1 saja ya. Jadi gamet yang dihasilkan terdiri dari A besar B kecil kemudian A kecil B kecil. Dari mana? Dari sini nih, ini ke sini ya. Lalu dari sini gametnya terdiri dari apa saja? Ini juga homozigot, jadi kita gunakan 1 saja ya. Maka ada A besar B besar kemudian A kecil
B besar. Nah, itu. Lalu kita buatkan diagramnya seperti inilah. Nah, nanti kalian bisa lebih rapi lagi. Berarti di sini A besar, B besar, B kecil. Kemudian di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan terakhir A kecil, B besar, B kecil. Berarti kalau untuk rasio, langsung saja ya, rasio fenotipnya, harusnya mencari rasio genotip juga ya. Kita lihat ini A besar bertemu dengan B besar, berarti warnanya ungu. Nah, kemudian A besar bertemu dengan B besar juga, berarti berwarna ungu. Ini A besar bertemu dengan B besar juga warna ungu. Yang ini A kecil bertemu dengan B besar, berarti ini berwarna putih. Nah, jadi ada dua macam fenotip, yaitu ungu dan juga yang berwarna putih. Jumlahnya yang ungunya ada 3, 1, 2, 3, sedangkan yang putihnya ada 1. Nah, seperti itu. Sama dengan yang tadi kita kerjakan. Ini ya. Nah, seperti itu. Itu cara penyelesaian soal kriptomery. Nah, barangkali kalian punya soal, silahkan ditulis saja di kolom komentar ya. Nanti kalau ada soal yang sulit, ya kita diskusikan bareng-bareng. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Lalu jika video ini bermanfaat atau video-video yang ada dalam channel ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-temannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.